Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Tami dengan NIM 415191102009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 6 cloud computing saya dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Rudi Hartono, ST.M.Com, dengan materi sebagai berikut. Jenis-jenis layanan cloud computing, SaaS, PaaS, dan IaaS. Cloud computing. Cloud computing adalah cara penggunaan sumber daya komputer berdasarkan bisnis model sewa atau bayar sesuai dengan pemakaian, tanpa pengelolaan aktif langsung oleh pengguna. Berikut merupakan jenis-jenis layanan cloud computing. SaaS yaitu Software as a Service, PaaS itu Platform as a Service, dan IaaS yaitu Infrastructure as a Service. Layanan cloud computing sendiri memiliki 3 jenis layanan. Untuk lebih memahami tentang ketiga layanan cloud computing adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Software as a Service. Merupakan layanan cloud computing yang satu ini bersedia dalam bentuk software atau perangkat lunak. Jika Anda pernah memanfaatkan layanan Google Docs di internet, maka itulah salah satu contoh dari SaaS. Nah, contohnya adalah Google Docs. Pada dasarnya, Google Docs merupakan serupa dengan aplikasi pengelola data berupa huruf dan angka seperti Microsoft Word, namun berbeda dengan Word. Google Docs tidak perlu instalasi karena layanannya sendiri tersedia dalam cloud dan dapat diakses melalui internet. Keunggulan dan kekurangan dari service dari SaaS. Yang pertama, keuntungannya, pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuat sendiri atau in-house development, atau membeli lisensi yang relatif mahal. Ketersediaan dan reliable aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Dan kerugiannya, pengguna tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa. Pengguna tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan karena SaaS bersifat multi-tenant, sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur-fitur yang umum atau tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan pengguna tertentu. Selanjutnya ada Platform as a Service. PaaS hadir lewat sebuah platform. Dalam PaaS telah tersedia berbagai fitur untuk membuat aplikasi yang sedang Anda buat dapat berjalan. Anda juga tidak harus memiliki masalah maintenance dari platform yang digunakan untuk membuat aplikasi, karena hal tersebut adalah tugas dari penyedia layanan PaaS. Contoh dari layanan PaaS adalah IBM Smart Cloud. IBM Bluemix, penyedia PaaS ini tentu sudah tak asing lagi bagi pembaca.
Mereka adalah open source yang berbasis Cloud Foundry. Dan kekurangan dan kelebihannya adalah pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia, seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Pengguna dapat lebih fokus dan pada pengembangan aplikasi. Fitur utama dari PaaS biasanya adalah skalabilitas yang tinggi. Kemudian kerugiannya ada fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PaaS adalah keamanan platform, bukan keamanan aplikasi kita. Jadi, kita harus memperhitungkan resiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Yang terakhir ada infrastruktur as a service. Menyediakan layanan lewat infrastruktur komputasi. Dalam infrastruktur as a service ini, yang disediakan bukan sekedar software atau platform lagi, tetapi sebuah infrastruktur komputer yang lengkap. Contohnya ada Windows Azure, Microsoft Windows Azure, bagi para pengguna platform Microsoft tentu akan menemukan kemudahan dalam pengintegritasan dengan penyedia layanan infrastruktur as a service. Kemudian masuk ke keunggulan dan kekurangan dari infrastruktur as a service. Yang pertama, keuntungannya ada pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Dan kekurangannya, pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakannya, serta jika membutuhkan penambahan sumber daya harus menghubungi pihak penyedia layanan. Pengguna mengurus sendiri OS, keamanan aplikasi, database, framework, dan lain-lain, karena yang disediakan hanya server dan jaringan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.